Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas matematika tentang bilangan bulat. Bagian 1. Menentukan bilangan bulat dalam soal cerita. Soal: tuliskanlah bilangan bulat yang sesuai dengan soal cerita berikut. 1. Sebuah balon udara terbang pada ketinggian 120 meter di atas permukaan laut. Berapakah bilangan bulatnya? 2. Air sirup yang dimasukkan ke dalam freezer berubah menjadi beku dan suhunya menjadi 5 derajat Celcius di bawah 0. Berapakah bilangan bulatnya? 3. Pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Berapakah bilangan bulatnya? 4. Suhu di ibu kota Jakarta pada siang hari dapat mencapai 30 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Berapa bilangan bulatnya? 5. Seorang penggali sumur melakukan pekerjaan menggali tanah sejauh 15 meter di bawah permukaan tanah. Berapa bilangan bulatnya? Untuk menjawab soal-soal tersebut, kita harus ingat hal-hal berikut ini. Ingat, jika di dalam soal ada kata ke atas, di atas, atau naik, maka bilangan bulatnya bernilai positif. Jika di dalam soal cerita terdapat kata ke bawah, di bawah, atau turun, maka bilangan bulatnya bernilai negatif. Jika di dalam soal ada kata ke kanan, maju, atau ke depan, maka bilangan bulatnya bernilai positif. Jika di dalam soal terdapat kata ke kiri, mundur, atau ke belakang, maka bilangan bulatnya bernilai negatif. Pembahasan soal. 1. Sebuah balon udara terbang pada ketinggian 120 meter di atas permukaan laut. Maka bilangan bulatnya 120 meter. Kita lihat angka yang ada di dalam soal, yaitu 120 meter. Kita tulis jawabannya 120 meter. Kemudian untuk menentukan bilangan bulatnya positif atau negatif, kita lihat pada soal ada kata di atas. Kalau di atas atau ke atas, maka bilangan bulatnya bernilai positif. Namun, jika bilangan bulat positif, tidak usah tanda positifnya kita tulis. Jadi kita hanya tuliskan 120 meter. Pembahasan kedua. Air sirup yang dimasukkan ke dalam freezer berubah menjadi beku dan suhunya berubah menjadi 5 derajat Celcius di bawah 0. Bilangan bulatnya negatif 5 derajat Celcius. Pada soal terdapat angka 5 derajat Celcius, maka kita tulis 5 derajat Celcius. Kemudian untuk menentukan negatif atau positif, kita lihat pada soal ada kata di bawah. Karena di bawah bernilai negatif, maka 5 derajat Celcius pun bernilai negatif. Jadi, di depan angka 5 kita tuliskan tanda negatif. Pembahasan ketiga. Pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Maka bilangan bulatnya adalah negatif 20 meter. Kenapa? Karena ada kata di bawah, maka bilangannya bernilai negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 20 meter.
Pembahasan keempat. Suhu di ibu kota Jakarta pada siang hari mencapai 30 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Maka bilangan bulatnya adalah 30 derajat Celcius. Karena di atas, maka bernilai positif. Namun tanda positif tidak perlu dituliskan, jadi jawabannya hanya 30 derajat Celcius. Pembahasan kelima. Seorang penggali sumur melakukan pekerjaan menggali tanah sejauh 15 meter di bawah permukaan tanah. Maka bilangan bulatnya adalah negatif 15 meter. Karena di bawah, maka bilangannya bernilai negatif. Jadi di depan angka 15 kita tuliskan tanda negatif. Sekarang bilangan bulat bagian 2, yaitu membuat garis bilangan. Di sini terdapat garis bilangan dari 0, kemudian ke kanan ada bilangan bulat positif dari 1 sampai 10, kemudian di sebelah kiri 0 ada bilangan bulat negatif dari negatif 1 hingga negatif 10. Bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya disebut bilangan cacah. Sekarang kita masuk ke dalam soal. Lakukanlah instruksi berikut. A. Gambarlah sebuah garis bilangan dengan bilangan positifnya 5 dan negatifnya 5. Dengan jarak bilangan masing-masing 1 cm. Berarti kita harus gambar dengan menggunakan penggaris ya, supaya jaraknya sama masing-masing 1 cm. Yang B, buatlah gambar seekor katak, kemudian letakkan di atas garis bilangan 0. Nah, kalau sudah membuat garis, kita gambar seekor katak, kita taruh di atas titik 0. Yang C, pindahkan gambar katak tersebut ke atas bilangan negatif 3. Berarti kataknya berpindah ke atas bilangan negatif 3. D, kemudian gerakan katak tersebut melompat maju sejauh 5 langkah. Setelah di atas bilangan negatif 3, kita majukan kataknya melompat sejauh 5 langkah. E, tuliskan operasi hitung bilangan bulat yang terjadi pada katak tersebut, serta titik akhir katak tersebut berada. Oke, kita coba jawab ya. Pembahasan. Nah, ini adalah jawaban A. Kita buat dulu garis bilangannya. Tadi diminta soal buatlah 5 bilangan positif dan 5 bilangan negatif. Sudah ya? 5 di sebelah kanan 0 positif, 5 di sebelah kiri 0 negatif. Sekarang pertanyaan yang B, kita membuat gambar katak di atas angka 0. Nah, ini gambar kataknya yang B. Sekarang kataknya kita letakkan di atas angka negatif 3. Kita pindahkan ke negatif 3 kataknya. Nah, jadinya ada di situ kataknya, di atas titik negatif 3. Nah, itu jawaban yang C. Kemudian, maju melompat sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu jawaban yang D ya. Kemudian, yang E diminta operasi hitung. Karena mula-mula kataknya ada di negatif 3, berarti kita tuliskan yang E-nya negatif 3 ditambah 5. Karena dia maju, maka ditambah. Majunya 5 langkah, maka ditambah 5. Sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 adalah titik akhir katak melompat. Jadi
Titik akhirnya, kataknya ada di angka 2. Begitu jawabannya. Soal berikutnya, buatlah garis bilangan yang menunjukkan operasi hitung berikut, kemudian tulislah hasil akhirnya. A, 5 ditambah negatif 7 sama dengan titik-titik. B, negatif 2 dikurang 6 sama dengan titik-titik. Kita jawab yang A, 5 ditambah negatif 7. Ini gambar garis bilangannya dulu ya. Mula-mula kita berada di angka 5. Ini mula-mula di angka 5. Kemudian tanda tambah artinya menghadap ke arah yang tetap, ke arah kanan ya, mula-mula menghadapnya ke arah kanan. Kemudian negatif 7 artinya mundur 7 langkah. Nah, ini dia, kita mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir ada di titik negatif 2. Nah, ini ilustrasinya. Mundur sejauh 7 langkah. Jadi jawabannya negatif 2. Soal yang B, negatif 2 dikurang 6 sama dengan titik-titik. Nah, ini sudah ada garis bilangannya sampai 10. Pertama, mula-mula kita berada di titik negatif 2. Mula-mula di negatif 2 ya. Nah, di sini. Ini kita berada di negatif 2. Kemudian, tanda kurang artinya menghadap ke arah yang berlawanan. Tadinya kita menghadap ke arah kanan, maka kita balik badan jadi menghadap ke arah kiri. Nah, seperti ini. Nah, kemudian 6, karena 6 itu bilangan positif, maka maju. Tadi kan kita udah balik badan tuh. Nah, sekarang kita maju. Majunya sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang kita berada di titik negatif 8. Jadi negatif 2 dikurang 6 sama dengan negatif 8. Bagian 3. Menentukan besar nilai bilangan positif dan negatif. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Di sebelah kanan 0 nilainya positif. Di sebelah kiri 0 nilainya negatif. Pada garis bilangan, semakin ke kanan maka angkanya bernilai semakin besar. Namun jika berada semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Sebagai pengingat, angka 1 lebih besar dari 0. Angka 0 lebih besar dari negatif 1. Maka angka 1 lebih besar dari negatif 1. Jadi angka yang positif nilainya lebih besar daripada angka yang negatif. Oke, kita jawab soal berikut. Isilah titik-titik berikut dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. A. 5 titik-titik negatif 5. B. Negatif 6 titik-titik 2. C. 9 dikurang 5 titik-titik negatif 4 ditambah 8. Kita bahas yang A dulu ya. 5 titik-titik negatif 5. Jawabannya 5 lebih besar dari negatif 5.
Lihat, 5 ada di sebelah kanan 0, negatif 5 di sebelah kiri 0. Maka 5 itu lebih besar dari negatif 5. Jadi tandanya lebih besar. Yang B, negatif 6 lebih kecil daripada 2. Lihat, negatif 6 berada di sebelah kiri 0, sementara 2 berada di sebelah kanan 0. Maka 6 lebih kecil dari 2, tandanya lebih kecil. 9 dikurang 5 sama dengan negatif 4 ditambah 8. Kenapa sama dengan? Jawabannya karena kita lihat pada garis bilangan pertama yang di atas, 9 dikurang 5 maka hasilnya 4. Sementara negatif 4 ditambah 8 pada garis bilangan yang kedua di bawah itu juga hasilnya 4. Jadi 4 sama dengan 4. Maka jawabannya sama dengan. Kesimpulannya, bilangan bulat negatif nilainya lebih kecil daripada bilangan bulat positif. Semakin besar angka pada bilangan bulat positif, nilainya semakin besar. Sementara semakin besar angka pada bilangan bulat negatif, nilainya semakin kecil. Contoh, angka 5 ke angka 10 berarti dia semakin besar. Karena 10 lebih besar daripada 5. Namun sebaliknya, negatif 5 itu lebih besar dibandingkan negatif 10. Karena semakin ke kiri nilainya semakin kecil, bukan semakin besar. Sekian pembahasan matematika bilangan bulat kali ini. Mohon maaf bila banyak kekeliruan. Terima kasih, sampai jumpa.